Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Suara Pengharapan kali ini. Baiklah, kita akan sama-sama naikkan pujian dengan sebuah pujian tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang tidak selalu sama, bahkan tak terduga. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang ku percaya
Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berjumpa dengan para pemirsa media Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami tahu di tengah kesibukan kami tetap rindu mendengar suara-Mu, kami tetap rindu belajar firman-Mu, karena firman-Mu itulah kekuatan kami, karena firman-Mu itulah yang memberi kami pengharapan untuk kami terus hidup dalam kekuatan baru, dalam kesegaran baru, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kali ini dengan judul atau dengan tema menembus batas. Menembus batas. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Ya, lumayan agak panjang. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing dapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Lalu ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat peristiwa atau cerita di sini, yaitu tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Dikatakan di situ waktu itu Yesus mengajar dengan tanda-tanda ajaib, bahkan banyak yang mengalami kesembuhan, sehingga sehingga semakin banyak orang mengikuti pengajaran Yesus, semakin banyak orang penasaran ingin tahu siapa Yesus. Dan di situ kita melihat sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan atau tidak direncanakan sebelumnya, karena orang membludak sebanyak dikatakan ada 5.000 laki-laki, ya, mungkin belum termasuk perempuan dan anak-anak, ya, artinya bisa lebih 2 kali lipat bisa jadi, ya. Saudaraku, di dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana bahwasanya dalam kehidupan kita ini banyak keterbatasan, ya. Mungkin ekonomi kita terbatas, ya, mungkin kemampuan kita terbatas, pikiran kita semua terbatas, ya. Dan seringkali ini menjadi masalah besar untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin mencapai impian kita. Karena apa? Karena keterbatasan kita.
Saya pengen melakukan ini tapi saya tidak mampu. Saya pengen buka usaha tapi modal saya sedikit. Rasanya tidak mungkin, ya. Dan mungkin banyak masalah lainnya yang diukur dengan kemampuan keterbatasan kita. Kita rasanya tidak mampu, ya. Tetapi melalui perumpamaan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kita melihat bagaimana Yesus bisa mengadakan mujizat, ya. Di tengah mereka kelaparan, ya, ketika Yesus mengajar, orang antusias mengikuti dia, dan ternyata berkumpul banyak orang mengikuti pengajarannya. Dan sementara Yesus mengajar mungkin dalam cukup waktu yang lama, sehingga melihat mereka merasa lapar. Artinya apa? Di sini kita melihat sesuatu yang harus dipenuhi, ya. Tetapi kita melalui cerita ini kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan kita manusia itu bukan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Menembus batas bukan berarti artinya kita tidak punya keterbatasan. Menembus batas di sini artinya ketika kita ada keterbatasan, kita datang kepada pribadi yang tidak terbatas, kepada pribadi yang sanggup menembus batas, yaitu kuasa Tuhan. Ya, artinya apa? Ketika kita datang kepadanya, kita melihat bagaimana keterbatasan itu bagi Tuhan menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Saudaraku, dari sini kita melihat hal pertama yang kita bisa belajar di sini adalah kalau kita baca di ayat yang kelima, di mana ketika Yesus melihat orang banyak, di sana dikatakan mereka merasa lapar. Dan yang menarik, saudaraku, di sini adalah ketika Yesus mengajar, Yesus ternyata bukan hanya mengajar, ya. Yesus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Walaupun mereka antusias, ya, tapi bagaimanapun juga dalam waktu yang lama mereka merasakan lapar. Dan Yesus tahu kebutuhan mereka, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yesus berkata sama muridnya, bagaimana kamu bisa memberi makan ini kepada mereka, ya. Dan murid-muridnya menjawab kepada Yesus, ya, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka dapat makan, ya. Dan Yesus mengatakan itu, ya, sebenarnya Yesus hanya pengen ngetes saja, ya. Bahkan kalau ataupun kita bisa beli 200 dinar, bagaimana bisa mungkin cukup untuk orang sebanyak ini, ya. Kadang kita merasa melihat Tuhan itu ketika kita mengalami krisis, mengalami keterbatasan, mengalami ketidakmampuan, rasa-rasanya kok Yesus tidak ada. Saudaraku, kalau membaca ayat ini, Yesus ternyata mengetahui kalau orang-orang ini sedang lapar. Artinya apa? Di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Seringkali kita menganggap ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam ketidakmampuan, ketika kita dalam pergumulan, seringkali kita merasa siapa ya yang bisa menolong saya, ya. Tetapi saudaraku, kalau kita sadar bahwa Yesus itu selalu bersama dengan kita, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Artinya apa? Saudara jangan pernah menyerah untuk terus datang kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah pribadi yang tak terbatas. Hal yang kedua, di sini kita melihat bahwasanya bagaimana Filipus memakai hitungan secara manusiawi, ya. Sudah malam, tidak ada toko yang buka. Kalau toko ada uang cuma 200 dinar, mana mungkin bisa beli dan mencukupi orang sebanyak ini, ya. Filipus memakai hitungan logika manusiawi,
sehingga dalam ukuran logika terang tidak cukup. Ya, dan Filipus melihat masalah ini dari sudut pandang manusia. Tetapi di sini kita belajar bahwasanya ada dua cara melihat masalah. Ya, mungkin mata manusia melihat kayaknya tidak cukup. Tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa, dengan iman kita berkata, Tuhan sanggup melakukannya. Secara mata manusiawi, masalahku terlalu besar. Ya, tetapi secara iman, kalau kita mau percaya kepada Tuhan secara sungguh, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala pergumulan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita merasa anggota keluarga banyak, keadaan pekerjaan agak susah. Kita rasanya gimana bisa bertahan? Ya, saudaraku, hal yang sama dialami oleh Filipus dan murid-murid Yesus lainnya. Memakai logika ukuran pakai manusia rasanya tidak mungkin. Tetapi di sini kita melihat bahwasanya keterbatasan sebenarnya bukan halangan bagi kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, keterbatasan apapun itu bukan berarti tidak ada jawaban, bukan berarti tidak ada solusi. Ya, karena apa? Karena Allah kita, Allah yang tak terbatas. Karena Allah kita, Allah yang sanggup menembus batas. Jadi keterbatasan bukanlah halangan untuk Tuhan beracara, untuk Tuhan mengadakan mujizat, untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Saudaraku, dan mujizat yang Tuhan adakan seringkali tidak diawali dengan modal yang besar. Tidak harus selalu diawali gerejaku kecil, jemaatnya sedikit, ya, ataupun pelayananku cuma sederhana. Seringkali kita merasa keterbatasan itu sebagai sesuatu momok yang mengerikan, yang rasanya tidak pantas mendapat anugerah Tuhan. Ya. Saudaraku, ketahuilah hal yang ketiga di sini saya melihat bahwasanya Tuhan bisa memakai melalui hal-hal yang kecil untuk menyatakan berkat-Nya, untuk menyatakan kuasanya. Dan di cerita ini kita melihat bagaimana ternyata kuasa Tuhan dinyatakan itu bukan melalui modal yang besar. Di dalam cerita ini dikatakan murid Andreas melihat ada seorang anak kecil yang membawa 5 jelai roti dan 2 ikan. Ya, tapi mana mungkin bisa dimakan sebanyak ini? Tuhan Yesus ngomong, bawalah kemari. Ya, apa yang terjadi? Dan Yesus mulai mengucap syukur dengan apa yang 5 jelai roti dan 2 ikan tadi. Dan apa yang terjadi ketika mulai dibagikan? Semua dapat bagian dan tidak habis-habis. Bahkan dikatakan sisa sampai 12 bakul penuh. Ya, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan dimulai dari hal yang besar, dimulai dari hal yang kecil, yaitu dari anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan, di mana akhirnya di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengubah, mencukupkan untuk 5.000 orang. Saudaraku, keterbatasan kesederhanaan yang ada pada diri kita jangan dipakai alasan untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk kita terus belajar setia kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita berusaha belajar dan percaya kepada Tuhan, kadang hal-hal yang sederhana yang kita anggap bukan hal yang pantas, Tuhan bisa pakai. Sama seperti banyak di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, ya. Daud hanya seorang penggembala domba. Dia cuma
modal ketapel dan batu, tapi bisa Tuhan pakai untuk mengalahkan tentara Goliat yang besar. Saudaraku, ya, kuasa Tuhan bekerja bisa melalui apapun dengan cara apapun. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, yang penting kita percaya hal kecil bagi Tuhan bisa Tuhan nyatakan untuk menyatakan kuasanya. Hal kecil, hal sederhana di hadapan Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, banyak orang nggak mau melayani Tuhan ya karena suaraku jelek, ya, aku nggak bisa nyanyi, ya, saya bisanya cuma ini. Saudaraku, apapun potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, ya, jangan kau merasa rendah diri, jangan pernah merasa minder, karena apa yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan pada kita, itu bisa Tuhan pakai menjadi sesuatu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti Musa, tongkat yang penggembala domba, yang mungkin sederhana tidak bisa dipakai apa-apa, tetapi ketika Tuhan pakai Musa, tongkat di tangan Musa bisa menjadi ular. Ya, tongkat di tangan Musa bisa untuk membelah lautan. Saudaraku, ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup berperkara menembus segala batasan-batasan yang ada. Hal yang selanjutnya di sini kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi ketika kita, kalau dibaca ayat 10 tadi, ayat 10 dan 11 di sana dikatakan, ya, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun tempat itu, ya, adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, ya. Dan ketika Yesus menyuruh membagikan roti, 5 roti 2 ikan tadi, ya, murid-murid mungkin juga bingung. Karena apa? Cuma 5 roti, ya, cuma 2 ikan, kok dikasih makan orang gimana? Ya, tetapi kita melihat di sini, murid-murid itu tidak komplain, dia tidak protes. Ya, apa yang Tuhan suruh dan murid-murid lakukan. Nah, dan ketika di sini kita belajar bahwasanya ketaatan itu menjadi kunci untuk mujizat Tuhan terjadi. Ya, mujizat Tuhan terjadi ketika kita memiliki ketaatan penuh. Ya, kalau saudara punya iman tapi tidak punya ketaatan, itu sama juga bohong. Ya, karena apa? Iman bisa menjadikan suatu mujizat ketika kita taat melakukannya. Ya, ketika kita taat melakukannya, hal yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan, Tuhan bisa lakukan untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ya, saudaraku, mujizat terjadi bukan karena modal yang besar. Kuasa Tuhan dinyatakan bukan karena kita hebat, bukan karena saudara punya kecakapan, tetapi karena kita mau belajar taat. Dan iman yang dilakukan dengan perbuatan, inilah yang menghasilkan mujizat. Kalau banyak orang percaya, tetapi berhenti kepada percaya saja, tapi tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Ya, karena apa? Karena seringkali orang berpikir, ya, kayaknya nggak mungkin Tuhan mengukur apa yang Tuhan katakan dengan logika manusia. Sama seperti murid-murid, kalau dia ngukur dengan logika, gimana sih Yesus ini? Ya, cuma 5 roti 2 ikan kok, suruh membagikan ke orang banyak segini, mana cukup? Ya, tetapi mereka memiliki ketaatan penuh, melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka memiliki penundukan diri yang luar biasa, melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan dari sanalah kita melihat
bagaimana mujizat itu terjadi. Ketika mereka membagi-bagikannya, dan roti itu tidak habis-habis, dan ikan-ikan yang dipotong dijuil-juil itu pun tidak habis-habis, sampai akhirnya bahkan lebih tersisa 12 bakul penuh. Saudaraku, di sini kita melihat bahwasanya Tuhan juga sanggup bekerja melebihi dari yang kita minta dan doakan. Ya, hal sederhana yang terjadi ya, ketika mereka murid-murid membagikannya dan semua makan kenyang. Ya, ingat loh, dikatakan dicatat tadi, mereka makan sampai kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan tadi. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Ya, ketika mereka makan sudah kenyang pun, itu masih ada sisanya, yaitu 12 bakul penuh. Di sini kita melihat bahwasanya ketika Tuhan beracara, ketika Tuhan berkarya, kadang Tuhan melakukan lebih daripada yang kita butuhkan, lebih dari yang pada kita minta dan doakan. Mungkin saudara minta cuma sesuatu yang sederhana, tetapi Tuhan bisa kasih lebih ketika engkau memiliki iman ketaatan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Untuk Tuhan beracara, untuk Tuhan berkarya, tidak perlu sesuatu yang istimewa, tidak perlu sesuatu yang kelihatan luar biasa. Karena apa? Kalau modal yang besar menjadi cukup itu nggak ada efeknya. Nah, tetapi di sini kita melihat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang makan sampai kenyang, bahkan akhirnya lebih atau sisa 12 bakul penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan boleh beracara bekerja juga dalam hidupmu, menembus segala batas keterbatasanmu. Ya. Dan mari kita belajar percaya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan katakan, kita mau belajar taat melakukan. Kita mau memiliki kerendahan hati untuk terus belajar. Dan biarlah kita boleh melihat bagaimana Tuhan beracara, berkarya secara luar biasa dalam hidup kita. Keterbatasan bukan halangan untuk Tuhan beracara atau bekerja, karena ketika Tuhan bekerja, Tuhan sanggup menembus segala batas-batas kemustahilan, segala batas-batas ketidakmampuan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, milikilah iman percaya untuk taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan biarlah kita boleh melihat, menikmati Tuhan beracara, berkarya luar biasa dalam hidup kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mengucap syukur dan kita berdoa, dan biarlah Tuhan boleh menolong kita memiliki iman dan percaya sesuatu terjadi untuk lebih daripada yang kita minta dan doakan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dan berdoa. Sebelumnya kita naikkan pujian, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau
Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kesempatan ini kami boleh bersama pemirsa program Suara Pengharapan. Kami boleh belajar firman-Mu. Betapa seringkali kami meratapi segala keterbatasan dan kelemahan kami, seolah-olah itu menutup untuk Tuhan berbicara dalam hidup kami. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu boleh menjelekkan mata rohani kami. Ajar kami untuk tetap percaya, apapun keadaan kami, apapun keterbatasan kami, biarlah kami bukan melihat hanya yang terlihat, tetapi kami melihat dan memiliki iman percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih bahkan dari yang kami pinta dan doakan. Kami berdoa buat setiap pemirsa dimanapun berada, mereka yang memiliki pergumulan, mereka yang dalam kesakitan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam keadaan pergumulan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah krisis apapun, Tuhan, Engkau sanggup bekerja memulihkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu terjadi atas mereka di tengah keterpurukan, di tengah ketidakberdayaan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja sempurna di dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan, mereka yang dalam kelemahan dan kesakitan, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja sempurna di saat kami tidak berdaya. Dan kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa boleh dinyatakan atas setiap pergumulan kami, bahkan seluruh pemirsa yang ada dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja melalui di dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh merasakan ketenangan indahnya bersekutu bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang sudah bersama kami dalam program Suara Pengharapan, dan kiranya Bapak Ibu ada pergumulan ataupun pertanyaan ataupun respon terhadap acara ini, Bapak Ibu boleh chat di YouTube ataupun hubungi kontak nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa.